Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuanda Puspitasari. Saya mahasiswa semester 6 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan presentasi guna syarat pengumpulan ujian tengah semester mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen Bapak Catur Nugroho. Baik, di sini saya mengambil studi kasus tentang benteng digital Bank Andromeda, di mana pencegahan dan penanggulangan keamanan data dan informasi. Nah, di sini latar belakang dari instansi itu adalah Bank Andromeda adalah bank digital yang sepenuhnya beroperasi secara online di Indonesia. Dengan jutaan pengguna aktif di seluruh negeri, Bank Andromeda mengandalkan infrastruktur teknologi yang canggih untuk menyediakan berbagai layanan keuangan tanpa kantor cabang fisik. Nah, keamanan data dan informasi nasabah serta transaksi merupakan prioritas utama dalam operasional mereka. Lalu tantangan keamanan data dan informasi yang dihadapi, di mana sebagai bank digital, Bank Andromeda menghadapi tantangan keamanan yang unik dan signifikan. Yang pertama adalah serangan cyber yang canggih, menjadi target utama serangan cyber yang terus berkembang, termasuk distribusi Denial of Service atau DDoS, Advanced Persistent Threats atau APT, dan eksploitasi kerentanan Zero Day. Lalu yang kedua ada ancaman phishing dan rekayasa sosial, di mana upaya penipuan yang menargetkan nasabah dan karyawan melalui berbagai saluran digital. Yang ketiga ada keamanan API, di mana application programming interface, di mana resiko terkait keamanan API yang digunakan untuk menghubungkan berbagai layanan dan pihak ketiga. Nah, yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, di mana harus mematuhi peraturan Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait keamanan cyber dan perlindungan data pribadi, serta skalabilitas keamanan, memastikan sistem keamanan berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah dan volume transaksi. Lalu di sini ada upaya pencegahan keamanan data dan informasi yang diimplementasikan, di mana Bank Andromeda menerapkan pendekatan berlapis dan proaktif dalam mencegah ancaman keamanan data dan informasi. Yang pertama ada arsitektur keamanan berlapis, yaitu Defense in Depth, yang menerapkan berbagai lapisan kontrol keamanan di seluruh infrastruktur TI, mulai dari perimeter jaringan hingga tingkat aplikasi dan data. Lalu ada penggunaan firewall generasi berikutnya, di mana sistem pencegahan intrusi atau IPS, web application firewall atau WAF, dan solusi anti malware canggih. Yang kedua ada enkripsi end-to-end, di mana mengenkripsi seluruh data sensitif baik saat transit atau misalnya antara aplikasi seluler dan server maupun saat disimpan atau at rest menggunakan algoritma enkripsi yang kuat. Lalu ada manajemen identitas dan akses yang ketat, di mana implementasi autentikasi multifaktor atau MVA untuk semua akses pengguna termasuk karyawan dan nasabah. Lalu ada penerapan prinsip least privilege dengan memberikan hak akses berdasarkan peran dan kebutuhan spesifik. Lalu ada manajemen siklus hidup identitas pengguna yang komprehensif, termasuk proses pembuatan modifikasi dan penghapusan akun yang aman. Nah, yang keempat ada pemantauan dan analisis keamanan proaktif dengan menggunakan security, information and event management atau SIEM untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkorelasikan log keamanan dari berbagai sumber secara real time, serta implementasi threat intelligence untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan tren serangan terbaru, dan penggunaan UEBA untuk mendeteksi aktivitas yang mana mungkin mengidentifikasi serangan berbahaya dari dalam. Lalu di sini ada nomor 5, pengujian keamanan rutin dan komprehensif, di mana melakukan penetration testing dan vulnerability assessment secara berkala oleh pihak ketiga yang independen, dan melakukan kode review yang ketat selama proses pengembangan aplikasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan keamanan, serta melakukan bug bounty program untuk melibatkan komunitas keamanan dalam mengidentifikasi celah keamanan. Nah, yang keenam adalah keamanan API yang kuat, di mana menerapkan autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk semua API, penggunaan protokol keamanan API seperti
OAuth atau 2.0 dan OpenID Connect, serta pembatasan atau red limiting dalam pemantauan aktivitas API yang mencurigakan. Serta nomor 7, ada peningkatan kesadaran keamanan pengguna dan karyawan, di mana adanya kampanye edukasi keamanan cyber yang berkelanjutan untuk nasabah dan karyawan melalui berbagai saluran aplikasi email dan media sosial, serta pelatihan khusus tentang phishing, rekayasa sosial, dan praktek keamanan terbaik. Nah, di sini ada cara mengatasi insiden keamanan data, di mana Bank Andromeda memiliki tim respons insiden keamanan yang terlatih dan dilengkapi dengan prosedur yang jelas. Nah, yang pertama itu ada deteksi dan analisis cepat, di mana sistem pemantauan real time dan analisis log yang canggih memungkinkan deteksi dini potensi insiden, di mana tim keamanan segera melakukan analisis untuk memahami sifat dan skala serangan. Ada isolasi dan penahanan, di mana langkah cepat untuk mengisolasi sistem atau segmen jaringan yang terdampak guna mencegah penyebaran ancaman lebih lanjut. Yang ketiga ada pemberantasan dan pemulihan, di mana menghapus malware, memperbaiki sistem yang terkompromi, dan memulihkan data dari backup yang aman. Yang keempat ada investigasi forensik, melalui investigasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab insiden kerentanan yang dieksploitasi dan di balik serangan. Yang kelima ada notifikasi dan transparansi, memberikan notifikasi yang transparan kepada nasabah dan pihak berwenang itu seperti BI dan OJK sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta ada pembelajaran dan perbaikan, di mana menganalisis akar masalah insiden dan memperbaharui kebijakan, prosedur, dan sistem keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Lalu di sini, jika Bank Andromeda gagal dalam mencegah dan mengatasi ancaman keamanan data dan informasi, dampaknya akan sangat merusak, mengingat modal bisnis mereka yang sepenuhnya adalah digital. Nah, analisis dampak jika keamanan dan data informasi tidak ditangani, yang pertama adalah kerugian keuangan yang signifikan, di mana pencurian dana nasabah secara massal melalui eksploitasi kerentanan sistem, kerugian akibat serangan ransomware yang melumpuhkan operasional, denda dan sanksi berat dari regulator karena pelanggaran keamanan dan perlindungan data, biaya pemulihan sistem yang kompleks dan mahal, serta potensi tuntutan hukum dari jutaan nasabah yang datanya bocor atau dananya hilang. Nah, hancurnya reputasi dan kehilangan kepercayaan total, di mana kehilangan kepercayaan nasabah secara permanen yang menjadi aset utama bank digital, serta citra bank sebagai industri yang tidak aman dan tidak dapat diandalkan, penarikan dana besar-besar atau bank run oleh nasabah yang panik, serta kesulitan untuk menarik nasabah baru dan memulihkan citra. Nah, di sini kelumpuhan operasional bisnis, di mana ada serangan cyber yang berhasil dapat melumpuhkan seluruh layanan perbankan digital, menyebabkan kerugian pendapatan yang besar dan ketidakmampuan melayani nasabah. Pemulihan sistem yang kompleks dan memakan waktu dapat menghentikan operasional bisnis secara keseluruhan. Nah, ada pelanggar hukuman dan sanksi regulasi ya. Yang pertama, tindakan hukum pidana terhadap manajemen bank akibat kelalaian dalam menjaga keamanan data. Lalu pencabutan izin operasional oleh regulator jika dianggap tidak mampu memenuhi standar keamanan. Nah, ada kehilangan keunggulan kompetitif, di mana nasabah akan beralih ke bank digital lain yang dianggap lebih aman. Nah, kesimpulannya adalah studi kasus Bank Andromeda menyoroti betapa vitalnya keamanan data dan informasi bagi kelangsungan hidup dan kesuksesan bank digital. Pendekatan proaktif, berlapis, dan terus-menerus dalam mencegah dan mengatasi ancaman adalah imperatif. Kegagalan dalam aspek ini dapat berakibat fatal, menghancurkan kepercayaan, melumpuhkan operasional, dan berujung pada kehancuran bisnis secara keseluruhan. Bagi bank digital, keamanan data bukan hanya fungsi teknis, melainkan fondasi utama dari seluruh model bisnis mereka. Baik, berikut presentasi dari saya Ayuanda Puspitasari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.